Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan channel Bapak Abdul Muhid Al-Miftah Sentani Jayapura dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sahabatku di mana saja berada selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan sempat sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan mudah-mudahan sehat selalu, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ya, dalam video ini saya mau meneruskan adanya wirid ataupun ijazah yang telah saya berikan kepada saudara-saudaraku semuanya lewat video. Maka ini adalah penjelasan adanya wiridan tersebut agar pintu ataupun permohonan kita segera, ataupun apa yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala segera membukakan pintu rezeki yang melimpah dan barokah. Adapun syaratnya itu ada 5 macam yang harus dipenuhi, yang wajib dipenuhi oleh bagi siapa saja yang melakukan wirid sebagai perantara itu tadi. Yang pertama adalah niat atau himmah. Niatnya harus betul-betul ditata dengan himmah yang kuat atau keinginan yang betul-betul timbul di dalam hati kita, muncul di dalam hati kita. Kita munculkan niat itu bukan karena ikut-ikutan dan sebagainya. Dan niat itu ditata betul semata-mata mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua adalah istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Jadi istiqomah kita jalankan. Yang kemarin yang kita berikan di dalam video yang sebelumnya, kalau yang belum tahu mohon untuk di setel lagi videonya. Itu yang dilakukan setelah sholat maghrib, itu harus istiqomah. Setelah maghrib jalankan terus. Apakah waktunya bisa berubah? Nah, tergantung saudara-saudaraku sekalian. Bisa dilakukan setelah sholat fardu yang 5 waktu juga bisa, ataupun dikerjakan pada qiyamul lail di malam hari itu juga bisa. Yang penting istiqomah. Kalau setelah asar ya asar terus, kalau setelah maghrib ya maghrib terus, setelah isya ya isya terus. Dan seandainya itu lupa ataupun pas bepergian tidak sempat, ataupun pas di rumah ada tamu setelah sholat tidak bisa melakukannya, maka kita harus mengganti, diniati mengganti untuk mengamalkannya di waktu yang luang. Itu bisa. Tapi seandainya kualitasnya juga lain, itu pasti ada istiqomah, baik itu dalam pengamalan ataupun dalam waktu, itu mempunyai nilai-nilai ataupun keistimewaan sendiri. Ya, istiqomah itu yang nomor 2. Yang ketiga adalah penuh keyakinan bahwa doa kita, permohonan kita lewat perantara wiridan atau ijazah yang diberikan kepada sang guru itu tadi betul-betul kita yakini dengan tendensi ataupun pedoman-pedoman yang
ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita yakin betul bahwa permohonan kita lewat wirid atau ritual ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni istajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, mohonlah kamu sekalian kepadaku, kunyaku Allah, istajib, maka akan saya kabulkan permohonan kamu. Istajib lakum. Kalau basa pondokane ya ngene, ud'uni nyuwuna sapa sira kabeh ni ing ingsun, istajib mongko bakal paring sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wa alam bil muradi. Iku cara basa pondokane ngono kuwi. Mbok menawa tahu krungu pernah mendengar itu begitu, saya dengarkan Allah Pak Yai ngaji begitu. Cuma mendengar saja. Nah, yang ketiga tadi apa? Himmah yang kuat. Yang keempat, hilangkan rasa keraguan, rasa uas-uas. Harus kita hilangkan betul-betul. Jangan sampai itu terlintas pada dalam diri kita. Bisa dikata itu was-was atau kita ragu-ragu, kira-kira permohonan kita itu dikabulkan apa tidak, kira-kira bagaimana, itu harus kita hilangkan, karena itu alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi adalah perbuatan-perbuatan yang begitu, yang was-was dan khawatir dan sebagainya, itu adalah perbuatan iblis yang menggoda dalam qalbi kita. Kita harus hilangkan bahwa Allah itu sudah berjanji, ya sudah berjanji, kita harus yakin. Ud'uni istajib lakum, yang nomor 4. Yang nomor 5, ini yang sangat penting, ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa bersedekah kepada, setiap hari bisa mengeluarkan sedekah, baik itu 1000 ataupun 500, itu pun kalau bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Bersedekahlah dengan ucapan-ucapan yang bagus, bersedekahlah dengan tenaga dan pikiran. Itu bisa dilakukan siapa saja. Itu tadi dengan didasari apa? Rasa cinta kasih, rasa cinta kasih sesama. Siapa yang mau mengasihi kepada makhluk hidup atau sesama yang ada di sekitarnya, maka Allah pun akan secara otomatis mengasihi kepada kita. Itu dasarnya. Jadi semuanya ada dasar-dasar. Kalau itu sudah dilakukan dengan tenaga, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka usahakanlah dengan materi atau berupa uang, 1 minggu sekali kah, itu pada Jumat, atau kita mau Jumatan, itu sangu membawa uang 5.000, 1.000 ataupun 2.000, sedekahkanlah waktu mau berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, berikanlah kepada orang yang kita temui, yang mungkin orang itu membutuhkan bantuan. Atau kalau tidak begitu, langsung ditaruh di kotak amal di masjid, itu pun bisa. Usahakan jangan sampai gotang, maksudnya jangan sampai lowong dalam satu yang hari Jumat itu tadi. Bagaimana kalau gotang, Pak De, lupa nggak bawa uang? Ya besok diganti, atau pulang dari masjid setelah Jumatan lah,
kita berikan kepada siapa saja. Alangkah baiknya kita sedekah selalu berdoa. Tapi kalau karena lupa nggak bawa uang, ya berdoa dululah di masjid itu, setelah sholat Jumat baru kasih sedekah, nggak masalah, nggak apa-apa. Loh, seandainya saya itu punya makanan dan punya camilan, memberi minum orang, itu juga pun lebih baik. Apa yang kita berikan kepada orang yang bisa memberi manfaat dan memberikan kemanfaatan kepada orang yang membutuhkan. Saya ulangi lagi, satu, niat imah yang kuat, yang mudah istiqomah. Yang keempat, yang ketiga harus punya keyakinan penuh bahwa Allah itu sudah berjanji mau mengabulkan atau mau memberikan apa saja yang kita minta. Ud'uni istajib lakum. Yang nomor 5 adalah sedekah berdasarkan saling cinta kasih sayang. Kiranya cukup sekian. Nah, ini penjelasan ini apabila sahabat-sahabatku melakukan ritual atau wirid yang sudah saya berikan dengan tata cara yang sudah saya praktekkan dan didorong dengan 5 unsur atau 5 syarat ini nanti dijalankan dengan seiring dan senada, insya Allah tidak lama pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang melimpah dan barokah. Loh, dari mana letak rezeki itu datang, Pak De? Nah, Anda usaha, ikhtiar wajib, bekerja, tapi bukan karena pekerjaan itulah kita mendapatkan uang, balik bekerja sebagai perantara, sebagai ikhtiar kita sebagai makhluk hamba Allah. Jadi jangan ragu ataupun jangan bimbang. Insya Allah apapun kesulitan kita, baik di dalam bab keuangan, bab permasalahan di rumah tangga pun di masyarakat, insya Allah clear, dijawab dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan permohonan kita. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa menambah wawasan, pandangan dan pengetahuan saudara-saudaraku semuanya di mana saja berada yang sedang atau akan menonton video ini. Mudah-mudahan sehat selalu, barokah kehidupannya, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.